Bab 75. Kembalilah padaku. Sherly, Canary dan Ibu Tiara seketika mereka langsung terkejut saat melihat seseorang membuka handle pintu dengan perlahan. Dan saat itu sangat jelas wajah Tiara yang sudah pasrah, menyambut siapa yang datang dan apa yang akan terjadi. "Harry," seru Tiara yang masih terlihat cantik di usianya yang tak muda itu lagi. Harry pun terkejut bercampur dengan perasaan senang, sebab wanita yang telah lama ia rindukan selama kurang lebih 25 tahun, kini berada di depan matanya. Serasa tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat, sampai dia bengong. "Mas Harry," seru Tiara lagi saat melihat lelaki yang memang ia rindukan juga selama beberapa puluh tahun yang silam. "Tiara," seru Pak Harry terdengar bergetar, hanya untuk menyebut nama wanita yang sangat ia cintai itu. Harry pun kembali terpaku di hadapan wanita yang sudah menghilang itu. Baginya yang sedang ia lihat saat ini hanyalah sebatas mimpi. Sungguh tidak percaya, wanita yang menghilang itu sekarang benar-benar sudah ada di hadapannya. "Maaf Pak," keluh seorang suster yang tidak sengaja menabrak tubuh Pak Harry yang masih berdiri di pintu ruang inap Canary. "Maaf, apa yang sedang terjadi?" tanya dokter yang berdiri di belakang suster, karena menghentikan langkahnya dengan keberadaan Pak Harry di depannya. Selain itu juga dokter itu terkejut saat melihat 3 orang yang terdahulu berada di dalam ruang inap Canary masih terlihat ekspresi wajah sedihnya karena barusan menghentikan tangisannya. "Hah?" Pak Harry terkejut dari lamunannya. "Bagaimana kondisi kamu nak?" tanya Pak Harry terhadap menantunya. Namun tatapan matanya masih tertuju dengan wanita yang sangat ia cintai itu. "Baik Pak," bisik Canary yang sedang memperhatikan suntikan lewat selang infus yang dilakukan oleh dokter. Beberapa menit kemudian, setelah dokter melaksanakan suntikan lewat selang infus yang diberikan dokter pada Canary, dia langsung terlelap. Obrolan tentang penyebab penyakit Canary pun berlangsung saat itu. Tentu sumber obrolannya dari dokter yang menangani penyakit Canary. Dan saat itu Harry lebih fokus memperhatikan Tiara, wanita yang masih belum ia percayai kini sudah berada di depan matanya. Sepertinya ada yang sedang melamunkan wanita tercintani, goda Sherly yang sedang memperhatikan Pak Harry yang terlihat gugup di hadapan Tiara. "Hah? Oh itu, Gahlah," jawab Harry jelas sangat gugup. Gugup dengan perasaannya yang bercampuran saat itu, antara senang, tak percaya, dan sedih dengan keadaan menantunya. "Sudah siang nih, saya harus camp," ucap Ibu Tiara seraya melihat jam di lengannya yang sudah menunjukkan pukul 11 siang. Kamu jangan pergi dulu, bisa kan?" Ibu Sherly mencekal lengan Tiara yang sedang mengambil tas kecilnya. "Saya mau menemui dokter dulu. Apa Canary udah bisa pulang atau harus masih nginep dulu di sini?" Mana bisa Pak Harry menenangi kalau Canary terbangun dan kembali mewek. Jelas banget wajah protes Tiara yang tidak berterima dengan permintaan Sherly. Tanpa basa-basi, Sherly langsung pamit dan menuju ruang dokter yang menangani Canary. "Permisi dulu bentar ya Pak Harry," pamit Sherly sambil berdiri dan pergi. Sekarang tinggal Harry, Tiara dan Canary yang sedang terlelap di dalam ruangan itu. Jelas sekali kegugupan kedua orang itu. Keduanya merasa bingung untuk memulai sebuah obrolan. Setelah sekian puluh tahun mereka tak pernah berdua seperti saat ini. Tiara," celetuk Pak Harry. Setelah beberapa menit mereka terdiam.
Iya. Bagaimana kabar? Tanya Ibu Tiara yang masih terlihat sedikit gugup. Sangat buruk. Pak Heri langsung menjawab dan memotong pembicaraan Tiara. Maksudku, Basten. Tiara terlihat sedang menahan sebuah senyumannya dari jawab Heri. Oh, dengan wajah yang terlihat malu-malu, sekarang dia udah bahagia kok. Kali ini sambil melihat menantu mereka yang masih terlelap. Tapi, tadi katanya buruk. Tiara memancing perkataan Heri sebelumnya. Aku. Siapa lagi kalau bukan aku? Dengan penuh kepedean, Heri menghakimi dirinya sendiri. Saat itu sebuah senyuman terpancar di wajah Tiara yang masih terlihat cantik di umurnya yang sudah tak muda itu lagi. Kok bisa begitu? Tiara kembali memancing si Heri. Tiara, apakah kamu baik-baik saja tanpa aku, selama kurang lebih 25 tahun ini? Heri berkata serius. Sepertinya begitu. Sangat baik-baik saja, ucap Tiara santai. Walaupun yang sesungguhnya tidaklah seperti itu yang ia rasakan. Seketika bunyi ponsel Pak Heri mengejutkannya. Ternyata dia ditelepon seorang rekan kerjanya dan meminta untuk bertemu dalam hal membahas tentang kerjasama dalam perusahaan. Tapi kali ini Heri mempercayakan kepada Basten untuk menemui orang tersebut. Baginya momen terindah ini dia tidak menyia-nyiakan untuk mengobrol dengan wanita yang sudah sangat terlalu lama ia rindukan. Dan dia pun akhirnya menelpon Basten. Halo ya. Jawab Basten di seberang telepon. Tolong gantikan ayah untuk menemui rekan kerja ayah dulu di kantor ayah. Ucap Pak Heri. Kok aku sih ya? Basten sedikit protes, karena sebelumnya sang ayah belum mengingatkannya. Istilah ini sebuah perintah dadakan kepada Basten. Udah, kamu jangan banyak alasan dulu. Ayah lagi capek, ayah mau istirahat dulu. Akhirnya Pak Heri mematikan teleponnya, dan kembali fokus dengan yang tersayangnya. Basten ya? Tanya Tiara dengan sedikit pelan. Iya, dia sangat cerewet. Jawab Pak Heri sambil memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya. Shirley lama banget ya. Tiara sedikit terlihat tergesa-gesa untuk pulang, sambil melihat jam di lengannya. Mungkin dia sengaja memberi kita kesempatan. Sambil tersenyum, Harry mendekati tempat duduk Tiara. Tiara, kembalilah padaku, ucap Harry sambil meraih kedua tangan Tiara. Saat itu Tiara langsung terkejut mendengarkan perkataan Harry. Dia sambil berdiri dan menyebut nama lelaki yang dicintainya itu dengan terkejut, Harry. Iya Tiara, kembalilah padaku, aku ingin kita bisa kembali seperti dulu, saling mencintai dan menyayangi. Keluh Harry terdengar serius, sambil memegang erat kedua tangan wanita yang sangat ia cintai itu. Obrolan mereka yang sangat berarti itu langsung dihentikan dengan suara handel pintu yang dibukakan oleh seseorang, dan itu ternyata Ibu Shirley. Maaf, lama, soalnya dokter lagi banyak kesibukan tadi. Jelas Shirley saat memasuki ruang inap Canari. Apa kata dok? Tanya Tiara datar, sejenak melupakan obrolan hangat mereka tadi sebelum Shirley datang. Katanya Canari belum bisa pulang. Dia harus nginep lagi di sini malam ini. Ya udah. Sambil melihat kembali jam tangannya. Kalau gitu aku pamit duluan ya, ini udah jam 12 lewat. Ucap Tiara sambil mengambil tas kecilnya. Mau diantarin? Ajak Pak Heri. Gak usah. Aku suruh aja sopir kesini untuk menjemputku.
Jawab Tiara sambil mengambil ponselnya untuk menelpon Pak Sopir. Akhirnya Tiara pamit duluan. Walaupun obrolan mereka tadi dengan Harry belum ada kesimpulan, namun situasi belum berpihak kepada mereka. "Mas, aku duluan ya." Pamit Tiara pada Harry. "Titip salam sama Canary nanti ya, Sir." "Iya," jawab Shirley. "Iya, kamu hati-hati ya." "I miss you," jawab Harry sambil tersenyum bahagia. Lanjut ke bab berikutnya. Maaf teman-teman, hari ini Mas El sibuk melengkapi persyaratan untuk pembaharuan program terbaru YouTube, demi keamanan channel kita. Makanya upload kita terlambat, dan semoga dapat dimaklumi.